Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Najat, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPPJJ Bandung dengan nomor NIM 0543516998. Untuk video kali ini, di mana saya akan mengerjakan tugas kedua, di mana tugas ini dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana akan diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan, di mana untuk komponennya sendiri itu terdapat input menu restoran, kemudian ada cara pesannya juga, pemesanannya seperti apa, kemudian ada menghitung total biaya, seperti ada diskon 10% kalau misalkan lebih dari 100.000, kemudian ada penawaran buy one get one untuk produk minuman kalau misalkan total biaya keseluruhan itu di atas 50.000, kemudian ada untuk mencetak struk pesanan tentunya jika telah input pembelian dan pembayaran sebagainya. Dan kemudian di sini ada tambahan untuk manajemen menu aplikasi, di mana untuk aplikasi restoran ini akan dibuatkan menu perannya dulu. Untuk navigasinya berarti ada 3 menu, di mana menu untuk pembeli, menu untuk penjual atau pemilik atau pengelola, dan yang terakhir itu adalah untuk menutup program. Baik, untuk di dalam menu manajemen menu itu sendiri untuk penjual, di mana terdapat beberapa fitur di mana dapat mengubah menu, terus menghapus menu juga, menghapus data, atau di sini ada menambahkan menu baru. Seperti itu ya. Jadi ada 3 fitur di sana. Dengan ada konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor ya, antara ya dan tidak ya untuk melanjutkan programnya, kalau tidak itu akan melanjutkan programnya. Baik, seperti itu. Nah, di sini saya sudah buatkan saja langsung. Ini yang sudah saya buat. Jadi sudah saya ketikkan untuk menghemat waktu, karena ini akan mungkin akan lumayan panjang. Karena saya membaginya menjadi 5 kelas di sini. Yang pertama itu adalah kelas menu, mana seperti yang diperintahkan di sini, buatlah sebuah kelas menu untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman di sana ya, beserta atributnya. Di sini ada nama menu, untuk namanya berupa string, kemudian tipe datanya double adalah harga menu tentunya. Kemudian ini ada string juga untuk kategori menu. Kategori menu ini ada cuma 2, yaitu makanan dan minuman. Kemudian di sini ada class item. Class item ini fungsinya ya, memiliki fungsi khusus saja, yaitu untuk subtotal dan juga logika buy one get one. Jadi subtotal ini, metode subtotal itu digunakan untuk buy one get one kalkulasinya nanti. Kemudian kelas cara pesan. Untuk kelas cara pesan ini terdiri dari berbagai metode. Yang pertamanya itu ada public cara pesan. Metode ini untuk array daftar menu awal. Kemudian ada untuk cetak lewat menu. Kemudian ada untuk pesan menunya bagaimana, untuk pajak, pelayanan, kemudian untuk update menunya, untuk menu baru, kemudian ada untuk hapus menu, untuk tambah menu juga. Kemudian di sini ada kelas kelola menu di sini untuk setiap perhitungannya. Sekarang di sini untuk input pesanan. Ya, sebelah sini untuk layout menu, ini untuk di sebelah sini ya. Ini untuk input pesanan, misalkan untuk masukkan nomor menu yang akan dipilih. Kemudian di sini ada logika buy one get one, dan di sini ada logika diskon. Ada juga untuk logika perhitungan total. Nah, di sini untuk cetak struk, receive order sebelah sini, cetak struk. Dan kemudian ini ada menu penjualnya. Nah, ini layout menu penjual di sebelah sini.
akan ada terdiri dari 3 menu di sini. Yang pertama adalah ubah menu, hapus menu, tambah menu. Dan kemudian ada kembali menu utama. Dan selanjutnya ini adalah logika untuk atau metode untuk mengubah menu, nama menu sama harga menu. Sebelah sini sampai sini. Kemudian ada konfirmasinya juga untuk perubahan. Dan sebelah sini untuk hapus menu metodenya. Dan kemudian di sini ada tambah menu untuk metodenya. Dan kemudian yang terakhir adalah kelas menu. Di mana ini untuk running code-nya. Dimana untuk menu parent-nya sendiri di sini akan ada 3, yaitu pesan menu. Pertama untuk menu pembeli, kemudian kelola menu untuk penjual, dan keluar aplikasi. Ini untuk menggantikan program scanner. Baik, teman-teman, saya akan run code-nya terlebih dahulu. Dimana dengan run code-nya ini agar ada gambaran untuk bagaimana cara kode itu bekerja. Bisa saya run terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman akan muncul menu parent-nya dari aplikasi restoran ini. Dimana untuk menu parent-nya ini sendiri akan muncul submenu yang akan menjadi navigasi untuk pilihan. Yang pertama ada pesan menu untuk pembeli, kemudian ada kelola menu untuk penjual, dan yang terakhir itu adalah keluar aplikasi untuk mengakhiri program. Dan untuk kodenya ini ada di kelas main Java, ya, public static void, di mana di sini akan ada system.out_print sesuai dengan outputnya di sini, dan akan dipanggil scanner, di mana dengan scannernya itu menggunakan switch case nanti. Nah, jika 1 maka akan memanggil metode atau menu atau layout menu pembelian jika kita memilih nomor 1. Kalau misalkan case-nya 2, maka akan memanggil metode layout menu dan logikanya ke nomor 2. Kalau kita memilih nomor 2 ya, untuk kelola menu. Dan kemudian kalau misalkan kita pilih 3, maka akan ada notifikasi, terima kasih aplikasi dimatikan. Dan scan close. Ini saya akan coba langsung. Baik, saya akan pilih 3, enter, dan terima kasih aplikasi dimatikan. Nah, di sini sudah jelas programnya sudah dihentikan. Saya run lagi. Di sini sudah mulai bisa muncul lagi seperti itu ya. Kalau misalkan tidak ada inputnya atau salah inputnya dari 1, 2, tidak sesuai dengan input default ini 1, 2, 3, maka ya sistem atau switch case ini akan default dan akan print pilihan tidak valid, masukkan 1, 2, atau 3. Nah, error muncul dan akan looping kembali, di mana sistem akan terus meminta input yang benar. Oke, baik, selanjutnya saya akan mencoba bagaimana kode pada submenu di sini itu bekerja ya. Yang pertama saya akan pilih nomor 1, yaitu pesan menu untuk pembeli ya. Nah, pertama-tama di sini untuk pesan menu akan muncul layout dari daftar menu terlebih dahulu. Kemudian di sini ada masukkan nomor menu yang akan dipesannya. Di sini untuk inputnya sendiri sesuai dengan urutan nomor menu di sini. Jadi di sini hanya tinggal input nomor berapa menunya yang akan mau dipesan. Nah, bagaimana caranya untuk dari kode ini berjalan? Pertama-tama dari kelas cara pesan, di mana akan ada metode cara pesan yang terdiri dari daftar menu. Di sini adalah menu daftar menu defaultnya ya, yang saya buat, yang merupakan menu standarnya, di mana terdapat 4 indeks dari 0 sampai 4,
berarti ada ukurannya itu 5 array, dimana ada 3 makanan dan 2 minuman untuk kategorinya. Nah, di sini mengambil nama menu untuk new menu di sini untuk membuat objek menu baru, mengambil objek nama menu di sini, harga menu, juga kategori menu ke dalam daftar menu. Dimana contohnya di sini untuk nama menunya yaitu bakso, kemudian harga menunya itu 15.000 untuk yang double-nya, kemudian untuk kategori yaitu makanan. Nah, kemudian di sini ada public void layout menu, ini untuk menampilkan menunya itu sendiri. Ini untuk menampilkan menu itu sendiri. Nanti akan outputnya sama persis seperti ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan looping. Untuk for, dimana indeks ini i sama dengan 0, dimana i itu adalah kurang dari daftar length yang merupakan ukuran array yang ada di sini, daftar menu itu sendiri ukurannya, kemudian ada increment index. Nah, kalau misalkan di sini adalah daftar itu ada nilainya atau tidak sama dengan 0, atau juga daftar itu kategorinya benar adalah makanan di sini. Nah, di sini karena saya pisahkan, ini untuk kategori makanan dan ini untuk kategori minuman. Sama persis pada layout di sini, dimana dipisahkan untuk makanannya dan untuk minumannya. Nah, kalau misalkan kondisi ini terpenuhi, maka akan dieksekusi untuk sistem .out.print-nya, dimana dengan menggunakan nomor urut di sini. Kenapa nomor urut? Karena ini adalah counter. Karena menu itu akan diurutkan dari 1 dulu. Nah, karena nilainya di sini 1 nomor urutnya, maka akan terus berlanjut. Dari makanan dulu, dari berlanjut dari sini 1, 2, 3, kemudian akan dilanjutkan ke logika untuk output minuman, nanti akan dilanjut dari 4, kemudian 5 yang terakhir. Nomor urut, kemudian daftar i ini diambil dari indeksnya, yaitu misalkan daftar i itu apa, misalkan 0, dari indeksnya itu kurang dari daftar length, maka akan diambil nama menunya apa, objek nama menu yang ini, sama-sama ini 1. Kemudian daftar indeksnya itu dan harga menunya akan diambil, dan ini untuk nomor urutnya increment ya, untuk penambahan counter dari nomor urut ini dari 1 terus berlanjut seperti itu. Nah, kemudian di sini ada public data pesan menu, merupakan metode pesan menu untuk penghitungan atau kalkulasi subtotal. Dimana di sini jika menunya itu ada nilainya, maka akan diambil kalkulasi seperti ini, yaitu harga menu yang kita input, harganya berapa, kemudian akan dikalikan dengan jumlah pesan, jumlah yang kita input juga akan dikalikan. Kalau misalkan tidak ada nilainya, maka akan return nilainya 0. Kemudian di sini ada public menu get by number. Nah, ini sebenarnya untuk metode pemanggilan menu dari array. Jadi ini fungsinya atau tugasnya itu untuk convert input kita sesuai dengan menu yang ada di sini, 1, 2, 3, 4, 5 nomor menu yang ada di layout, itu akan di-convert oleh metode get by number ini menjadi indeks. Kenapa demikian? Karena kalau jika ingin mengambil sebuah menu dari indeks, seperti yang kita tahu bahwasanya indeks itu dimulai dari 0, ya maka kita tidak bisa langsung misalnya mengambil dari sini menunya itu nomor 1 itu bakso, kita input 1 itu bakso, maka ya tidak akan muncul. Kenapa? Karena indeks dari menu bakso ini sendiri adalah indeksnya 0. Maka dengan adanya get by number di sini, ini untuk convertnya, karena apa, pilihan yang kita nanti pilihan ini adalah nanti untuk
variabel ya, untuk variabel scanner atau inputan nanti, nah ini akan dikurangi satu, maka akan diambil nilainya itu dari indeks. Apakah ada di sana? Nah, maka akan diambil dari sana. Nah, jika indeksnya itu lebih dari sama dengan 0, artinya kita inputnya itu tidak minus atau tidak kurang dari 0. Juga indeksnya itu kurang dari daftar length atau ukuran dari array itu sendiri. Kalau misalkan ini untuk agar apa ya? Kalau misalkan lebih inputnya dari daftar yang ada di sini, misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan lebih ada, misalkan kita inputnya 6, 7, nah itu. Nah ini juga indeksnya itu tidak sama dengan 0 atau indeksnya itu ada nilainya, maka ya akan diambil daftarnya itu, indeksnya itu dari daftar. Kalau tidak, ya return, nilainya tidak ada, 0. Nah di sini untuk public table pajak, nah ini untuk kalkulasi pajaknya berapa dari total nanti, total dan subtotal akan dikalikan 0,10 atau 10%. Kemudian di sini ada public table pelayanan, ini untuk pelayanannya. Nah di sini ya sesuai, yaitu return value-nya 20.000. Untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk pilih sub menu di sini, dimana ada pesan menu terlebih dahulu. Saya akan pilih satu, saya input satu di sini. Nah, maka akan keluar daftar menu untuk dibeli. Nah, di sini ketentuannya untuk soal, dimana program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan, tentu saja untuk inputnya. Kemudian dapat masukkan menu yang ingin mereka pesan, tidak terbatas. Berarti kalau misalkan mereka ingin memesan lagi, itu bisa tanpa ada batasan, misalkan maksimal 4. Nah itu tidak akan ada batasan seperti itu. Dan selanjutnya dengan memasukkan input selesai jika telah selesai memesannya atau inputnya. Nah kemudian dimana sistem ini akan terus meminta input kembali. Jadi kalau misalkan salah input, maka sistem akan terus looping dan memesan dan meminta untuk input kembali. Saya akan coba terlebih dahulu. Misalkan di sini saya input 1, saya masukkan jumlah 5. Nah di sini ada konfirmasi, apakah Anda ingin memesan lagi? Ya atau tidak, yes or no. Di sini Y atau N. Kalau Y, maka program akan lanjut untuk meminta input kembali. Kalau no, itu akan program dihentikan. Nah, sama seperti di sini. Pelanggan masukkan input selesai. Saya ganti selesai di sini dengan N. Kalau misalkan inputnya N, maka program berakhir. Dan akan langsung menghitung total biaya dan cetak slip pesanan. Nah, juga kalau misalkan di sini sistem akan terus meminta input kembali kalau salah input. Misalkan di sini ya, masukkan nomor menu yang ingin pesan, misalkan 1 sampai 5 di sini nomor menu. Kalau di luar itu, contoh saya input 6, nah maka akan muncul error nomor menu 6 tidak valid. Silakan masukkan nomor menu yang tersedia. Saya input 7, 8, 9, 100. Itu akan terus minta input kembali sampai inputnya itu betul. Misalkan ini inputnya 5, maka ya akan dieksekusi program berikutnya sesuai apa yang ada di indeks atau di nomor menu. Itu ya, saya notekan saja. Nah, bagaimana cara program itu bekerja? Baik, pertama-tama sebenarnya ada di kelas cara pesan ini ya, dimana akan muncul daftar menu terlebih dahulu di sini ya, dimana di sini untuk di soalnya program harus memiliki data menu makanan atau minuman beserta harganya. Nah di sini,
di sini layoutnya dengan menggunakan metode seratusan, isinya itu ya array-nya itu ukurannya 5, yaitu untuk menu ada 5 item, 5 elemen dengan indeksnya 0 sampai 4. Ada 3 kategori makanan, ada 2 kategori minuman. Nah, ini diambil dari kelas menu di sini untuk nama menu, harga menu, kategori menu. Nah, bagaimana caranya untuk mengeluarkan atau untuk outputnya, yaitu dengan metode layout menu. Nah, di sini untuk me-outputkannya kita menggunakan looping for, karena ini adalah indeks kayaknya, jadi menggunakan indeks itu sama dengan 0, indeks atau i-nya itu kurang dari daftar link atau ukuran daftar ini sendiri, yaitu ukurannya 5, maka i-nya increment. Maka jika, nah ini untuk ketentuannya, jika daftar itu ada nilainya, indeks yang ada di sana ada nilainya, kemudian daftar ini ada atau benar kategorinya, yaitu yang kanan, maka akan di-print lah. Di-print dengan nomor urut. Nomor urut di sini adalah counter. Nomor urut counter karena nomor menu itu berawal dari 1, jadi tidak mengikuti indeks yang ini. Ya, seperti di sini 1 sampai 5 dipisahkan makanan dan minuman. Sini nomor urut terlebih dahulu, kemudian daftar indeks diambil dari daftar, yaitu berupa kategori nama menu, kemudian sama juga ini untuk harga menu seperti itu, kemudian nomor urutnya increment. Untuk continuous 1, 2, 3 dan akan dilanjutkan ke sini ke loopingnya di sini untuk yang menunya. Itu untuk layout data menunya. Nah, kemudian bagaimana cara agar bisa loopingnya? Nah, di sini kan untuk ketentuannya, untuk input menu, kalau misalkan input menunya salah, kan akan meminta kembali sistemnya. Nah, ini ada di kolom menu di sini. Caranya seperti apa? Yaitu dengan di sini, perpaduan antara boolean bersama dengan looping while. Nah, di sini ada input nomor menu validnya itu false. Pertama-tama input defaultnya itu adalah false. Nah, ketika atau while input nomor valid ini true, nah misalkan kalau input nomor validnya ini true, ya maka kita masukkan nilai integernya. Nah, kalau misalkan ini untuk keluar ya, pilihan 1 misalkan pilihannya 0, karena di sini ketik 0 untuk kembali. Oke. Maka akan return value-nya akan kembali, program akan dihentikan untuk yang input, maka akan kembali ke menu awal yang parent tadi. Caranya bagaimana? Dengan metode get menu by number. Ini pilihan. Ini metode apa? Dari seratusan ini metode get menu by number itu adalah sebuah metode khusus. Sebenarnya di sini saya buat itu untuk mencari menu dari daftar array, atau misalkan untuk mengconvert pilihan kita sesuai dengan nomor menu yang ada di sini, itu dikonvert menjadi nilai indeks yang ada di daftar. Kenapa seperti itu? Karena di sini kan inputnya itu menu 1 sampai 5. Ya, karena di sini indeksnya itu dari indeks 0 sampai 4, jadi dikurangi 1 dari sini. Pilihan kita itu dikurangi 1. Maka hasilnya itu adalah nilai yang sama dengan indeks. Misalkan kita input nomor 1 untuk bakso misalkan, maka dikurangi 1 hasilnya 0, dan 0 itu benar adalah indeks untuk bakso. Di sini akan diambil. Nah, seperti itu. Baik, kembali lagi. Nah, jika menu dipesan ini yang benar-benar ada, pilihan kita itu ada di menu, maka jika ada nilainya atau tidak sama dengan 0, maka input nomor valid ini true. Nah, kalau misalkan true, maka program looping ini berhenti yang while, maka akan dilanjutkan ke program selanjutnya, yaitu memasukkan jumlah pesan. Kalau tidak, maka error. Pilihan yang kita pilih itu angkanya itu tidak valid, akan diminta masukkan lagi. Jadi looping while itu akan kembali lagi ke atas karena nilainya masih false. Jadi akan terus meminta sampai nilainya true. Nah, seperti itu untuk logika loopingnya.
Nah di sini untuk catch-nya ini menggunakan try catch, ini di sini khusus untuk webbingnya. Dimana kalau misalkan ada tidak sengaja input misalkan bukan integer, misalkan huruf, nah tetap input harus berupa angka, silahkan coba lagi, tetap akan minta looping lagi. Nah, kalau misalkan tidak ada kode ini, ya logika semacam try catch ini dengan import mismatch exception, ya maka tidak akan ada looping. Kita input karakter, tidak ada kode ini, ya program akan berhenti dan error mungkin seperti itu. Nah di sini maka dimasukkanlah ke scan next. Nah, untuk string maka ya akan masuk lagi ke false, itu akan looping terus sampai meminta input yang benar. Nah kemudian setelah ini saya input kan satu, ini untuk bakso misal di sini 5 pesanan berapa. Nah untuk 5 pesanan, nah ini adalah eksekusi kalau misalkan kita inputnya sesuai dengan nomor menu. Maka untuk looping yang minta nomor menu itu akan berhenti dan akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu masukkan jumlah pesanan. Nah di sebelah sini dengan integer dengan scan next integer, tentu saja jumlahnya berapa, misalkan mau 1, 2, 3 sampai puluhan atau mungkin. Nah di sana ya scan integer. Nah setelah menginput misalkan 5, nah, apakah Anda ingin memesan lagi dari sini? Ini ini saya lewat dulu sebentar. Nah, kalau misalkan kita inputnya no, maka akan nilainya akan dihentikan programnya. Kita akan langsung ke pengkalkulasian. Kalau ya, ini looping lagi. Karena dengan do while di sini, dulu. Kemudian while sini ya, do while, kemudian akan dieksekusilah. Nah ini akan dieksekusilah input ulangnya, itu ya, maka akan kembali lagi ke do while, kemudian ya lagi, kembali lagi ke do while. Kalau misalkan no, maka akan dihentikan dan akan ke pengkalkulasian, kemudian cetak struk otomatis, atau misalkan untuk ke metode bayar gitu. Nah, misalkan di sininya no saja, tidak. Nah, selamat, dikarenakan total belanjaan Anda di atas 50.000, Anda berhak mendapatkan promo buy one get one untuk minuman. Nah, sini untuk logika buy one get one-nya. Kalau misalkan case-nya itu di atas 50.000. Baik, ini saya akan lewat dulu untuk yang buy one get one, saya no-kan saja. Kita lihat untuk cetak struknya. Nah di sini akan dicetak struknya. Nah untuk logika kalkulasi subtotal di sini, nah ini untuk subtotal biaya itemnya, ini subtotalnya itu dari mana? Nah dari sini yang tadi saya lewat terlebih dahulu. Untuk total setelah memasukkan jumlah pesanan, maka akan otomatis diambil metode kalkulasinya, itu pesan menu di sini. Ambil pilihan dari menu, kemudian pilihan dari menu itu akan diambil harganya. Nah, kemudian jumlah pesannya berapa, maka ini akan dimasukkan ke dalam keranjang ke sini. Keranjangnya itu pesanan ada di atas ini. Nah, seperti ini ya. Ini untuk jumlahnya, ini maksimal sebenarnya 100 untuk maksimal masukannya. Ini list pesanan itu ada keranjangnya. Di sini nilainya masih 0 karena ya untuk bisa dimasukkan nilainya. Ini untuk totalnya berapa semuanya. Nah, ini untuk diskonnya nanti. Ini diskon terlebih dahulu, nilainya false. Seperti itu. Maka akan dimasukkanlah ke dalam list pesanan ini yang nanti bisa dikalkulasikan antara menunya apa, jumlahnya berapa. Nah di sini ada buy one get one-nya masih false karena kemungkinan besar untuk yang kita pesan, misalkan contoh itu masih di bawah ketentuan 50.000, itu tidak akan dapat buy one get one, jadi masih false. Nah nanti kalau misalkan di atas 50.000 ini totalnya itu 50.000, maka akan ke trigger buy one get one-nya.
seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu logika. Saya akan ambil untuk logika buy and get one terlebih dahulu di sini, di mana penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan membeli 50.000. Nah, saya akan tunjukkan dulu bagaimana outputnya itu sendiri bagaimana. Nah, di sini saya akan input menunya apa saja ya, sampai menemui kriteria di atas 50.000. Misalkan di sini saya input satu untuk menu bakso, ya. Jumlahnya saya 5 saja, kemudian yes saja, satu lagi aja, 2, kemudian jumlah pesanan 5 dan no. Nah, di sini akan tertrigger untuk notifikasinya. Dari mana itu? Nah, programnya ada di kelola menu. Kelas kelola menu di sini. Jika totalnya itu lebih dari 50.000. Dari mana total ini? Nah, total ini adalah apa yang kita pilih, kemudian jumlah pesannya itu akan dimasukkan ke variabel total ini. Apakah memang benar di atas 50.000 atau mungkin tidak, false. Nah, jika iya, maka akan tertrigger yang ini. Oleh karena itu, kenapa di sini buy one get one itu false terlebih dahulu? Karena ya ini untuk untuk jaga-jaga jika kalau misalkan kita input itu dimasukkan ke total itu masih kurang dari 50.000 dari kondisi if total di atas 50.000 ini. Nah, sini sistem out-nya persis sama dengan yang ada di sini output. Nah, ada konfirmasinya apakah Anda ingin menggunakan promo tersebut, yes or no. Nah, maka di sini akan variabel promo konfirmasi sebagai variabel scanner next-nya. Kalau misalkan ya, maka pertama-tama di sini ada indeks T dan indeks kopi, di mana untuk nilai awal terlebih dahulu. Bahkan seperti yang kita tahu, untuk variabel Java itu harus ada nilainya terlebih dahulu ya. Ini nilainya anggap saja tidak ada, karena negatif 1 itu memang tidak ada di indeks atau di daftar menu. Nah, ini masih kosong, anggap masih kosong, karena nanti jika yang ada di sini, untuk looping for dulu, untuk meng-scan gitu ya, meng-scan daftar range atau ukuran daftar yang menu itu. Nah, jika daftarnya indeks itu ada pada daftar, itu ada nilainya. Dan di sini ada ketentuan jika nama menunya itu benar, di sini ya ada di indeks. Nah, di sini indeksnya itu akan diganti. Yang negatif 1 ini jika ada nilainya maka akan diganti dengan yang indeks sesuai dengan T yang dicari ini, menu yang dicari akan ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena untuk indeks sendiri ya, untuk indeks sendiri di sini kan untuk dua menu ini adalah 3 dan 4, maka untuk menu utama yaitu nomor menu dari 1 sampai 5 itu 4 dan 5, maka ya akan diambillah nomor yang ada di menu ini, ditambahkan 1 dari indeks 3 menjadi 4 presesinya, dan akan diambil dari sini objeknya, nama menu tersebut yaitu ini T, seperti itu. Begitu pula dengan yang kedua ini sama. Nah, untuk loopingnya, kalau ya promo input valid. Nah, promo input valid ini awalnya false. Nah, di sini untuk looping konfirmasi di sini ya atau maksud saya bukan untuk ya atau tidak, tapi untuk nanti input menu yang muncul yaitu betul daftar minumannya. Nah, ini saya akan yes saja. Nah, akan muncul masukkan nomor menu yang ada di sini ya, untuk 1 T, untuk 2 kopi, seperti itu. Nah,
Di sini nilainya jika true, maka akan tereksekusi programnya, di mana akan memunculkan. Nah, di sini jika indeksnya ini tidak sama dengan negatif 1 ini, yang dimana nilainya itu tidak ada, ya ini dianggap bahasa sederhananya itu jika indeks teh ini ada nilainya, benar-benar ada nilainya, diambil dari sini, diambil benar ada dari daftar menu, maka akan dimasukkanlah ke dalam menu yang ada di sini, daftarnya, layoutnya, maka akan dimasukkan. Di sini ada nomornya 1, 2, karena saya punya 2 kategori minuman, cuma ada 2 item, akan diambillah dengan get menu by number, metode sebelumnya yang saya jelaskan, yaitu untuk mencari dan memvalidasi apakah benar menu itu ada di sana. Nah, akan diambillah nama menunya, kemudian harga menunya juga, dan hasilnya akan seperti ini, akan diambil. Nah, sekarang bagaimana dengan pemilihannya? Ya, sesuaikan dengan nomor menu yang ada di sini, 1 atau 2. Dengan cara apa? Dengan cara ya scan aja di sini. Jika pilihan minuman adalah scannernya sama dengan 1 ini, ya juga tidak sama dengan negatif 1 atau artinya ini ada nilainya, ya maka akan diambillah get menu dengan metode get menu by number dari daftar array tersebut. Akan diambil menunya, harga, kemudian nama menunya, seperti itu. Juga di sini kalau misalkan 2, ya akan diambil juga yang lainnya. Nah, juga jika pilihan minumannya ini yang kita input ini itu tidak sama dengan 0 atau ada nilainya, ya maka promo input valid yang while ini yang asalnya false akan true, dan program akan berhenti, tidak akan meminta input lagi. Nah, misalkan saya input di sini ada 2, 1, 2 untuk menu ya, saya input misalkan asal saja, misalnya 6. Nah, maka program akan minta lagi, karena nilainya masih false. Ya, masih false. Kalau misalkan true, maka ya akan diproses ke program selanjutnya. Nah, di sini pilihan menu tidak valid, harus 1, 2 dan yang tersedia. Nah, kemudian menggunakan try catch lagi, ini untuk webbing. Kalau misalkan ada yang input yang unexpected, yang di luar dari next integer ini, seperti karakter atau string atau apapun itu, nah di sini akan dimasukkan ke scan next untuk string atau yang lainnya, dan akan memprint input harus berupa angka. Misal saya input P aja di sini, akan minta lagi seperti itu. Ini untuk loopingnya sampai benar-benar nilainya true, akan berhenti dan lanjut ke program selanjutnya. Nah, jika lanjut, maka buy one get one di sini yang asalnya tadi false di atas sini false, maka akan bernilai true, diambil dari kemudian dimasukkan ke list pesanan nanti untuk keranjangnya. Ini list pesanan itu keranjang untuk kalkulasi nanti. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan di sini nilainya jadi true, maka akan ke trigger di item Java ini, diambillah untuk metode subtotal ini nanti untuk kalkulasi, di mana di dalamnya itu ada buy one get one. Jika true di sini, maka harganya cuma diambil satu harga saja. Jadi kan untuk buy one get one tidak mungkin nanti kalkulasinya dikali 2 harganya, kan tidak mungkin. Maka logikanya itu ya sudah nilainya true, maka satu harga saja yang diambil. Kalau tidak, maka return value-nya akan kalkulasi seperti normal saja, yaitu harga menunya dikalikan dengan jumlah yang kita input. Ini untuk jaga-jaga. Nah, kalau misalkan true, ini harganya cuma 1. Baik, kalau begitu saya akan coba, misalkan di sini kan 1, 2. Saya akan input 1 aja, nanti. Nah, di sini akan keluar item buy one get one telah ditambahkan ke pesan. Di sini ya, trigger. Nah, untuk buy one get one true, nah benar, dimana tag-nya ini buy one get one akan muncul nanti ada di
untuk pencetakan struk. Nah, di sini 2 porsi dikali 5.000 saja. Harga satunya itu kan 5.000. Maka ya sudah, sama dengan 5.000 di sini. Akan dikalkulasikan ke bawah tetap satu harga. Karena buy and get one-nya true. Oke, ini berhasil sesuai dengan yang ada di sini. Ya, sesuai yang ada di soal. Baik, nah ini untuk totalnya 100.000. Jika di atas 100.000 maka diskonnya true. Nah, di sini diskonnya true. Kalau misalkan benar-benar di atas 100.000. Karena pada awalnya nilai diskon ini false. Maka jika ke trigger di atas 100.000 totalnya dari tadi yang kita input itu masukkan ke total, dimasukkan ke keranjang. Nah, jika di totalnya, jika di variabel totalnya, nah di sini jika melebihi logika tersebut atau jika sesuai dengan logika tersebut, yaitu di atas 100.000, maka akan tertrigger logikanya, itu akan true nilainya. Nah, sekarang untuk pencetakan struknya ya, dan kalkulasi sebagai macamnya. Dimana untuk kalkulasi itu sendiri, seperti yang kita tahu, tadi ada variabel yang namanya total. Total ini adalah untuk untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, mana saya cari ya? Oke. Nah, untuk total ini sendiri, ini untuk men-trigger logika diskon yang 10% di atas, di pembelian di atas 100.000, juga untuk buy and get one jika benar-benar true atau false. Nah, di sini akan dimasukkan ke dalam list pesanan yang merupakan keranjang tersebut ya. Akan dimasukkan ke keranjang, dan di sini untuk kalkulasi subtotalnya di sini ada double tipe datanya dan variabel total akhir bayar. Nilainya itu masih 0 karena nanti untuk bisa dimasukkan nilainya. Dari mana? Dari pesanan kita yang merupakan keranjang tadi, list pesanan. Dari setiap list pesanan, indeksnya itu akan dimasukkan ke total akhir bayar dan dikalkulasikanlah dengan subtotal. Dari mana subtotal? Dari class item, di mana subtotal ini akan menghitung, mengkalkulasikan dari menu kita yang input, yaitu ambil harga menunya, kemudian dikali dengan jumlah di mana jumlah input kita tadi ya, input saya tadi maksudnya ya. Nah, jika buy one get one, maka hanya dimasukkan satu harga saja, itemnya akan diambil satu saja. Nah, jika tidak, maka return value-nya akan yang ini diambil, subtotal ini. Jadi yang return di bawah ini untuk harga menu dikali jumlah itu adalah value default sebenarnya. Nah, kalau misalkan buy one get one yang true, maka akan diambil yang ini. Kalau masih belum ada buy one get one-nya, ya default yang harga menu dikali jumlah. Diambillah metode subtotal ini dan dimasukkan ke variabel total akhir bayar di sini. Nah, totalnya di sini ada per menu. Nah, untuk cetak struknya sendiri sini cukup sederhana dengan looking for di sini, di mana keranjang dari list pesanan yaitu merupakan keranjang ini akan di scan indeksnya itu semua, di mana akan ada variable item untuk mengambil indeks dari pesanan ini yang sudah ada di keranjang. Dan di sini ada string keterangan. Kenapa ada ini? Ini untuk mengeksekusi apabila misalkan buy one get one-nya itu ada, benar-benar ada. Jika true di sini true, maka akan diprintkan buy one get one. Kalau tidak, ya maka kosong. Itu. Dan akan diprintlah, diambil nama menunya apa. Nah, jika true, maka keterangan ini akan muncul yang buy one get one. Nah, kemudian item jumlah, kemudian harga menu. Nah, di sini untuk subtotalnya dikalikan tadi. Nah, jika yang tadi total bayar akhir itu adalah semuanya dari semua kalkulasi yang sudah dikalikan di subtotal,
Nah, di sini akan diprintkan terlebih dahulu subtotalnya itu berapa. Misalkan kita pesan menu K1 harganya 15.000, maka dikali dengan input kita misalkan 2 harganya sekian. Nah, di sini misalkan bakso di sini input kita 5 jumlahnya, dikalikanlah harganya. Dan ini subtotal, metode subtotal di sini 75.000 totalnya. Ini 5 dikali 15, 75.000. Nah, untuk total akhir bayar, nah ini ada di sini total biaya item. Dikalikanlah semuanya. Dikalikan semuanya 75.000. Kalau maksud saya ditambahkan, maaf, 75.000, 60.000, 5.000, 140.000. Oke. Di sebelah sini plus total akhir bayar. Lalu bagaimana dengan kalkulasi yang lainnya? Di sini kan disebutkan ada pajak 10%, kemudian ada pelayanan 20%, atau mungkin dapat diskon kah? Seperti itu. Baik, di sini ada. Nah, dibuatkanlah tipe data variabelnya pajak, di mana akan diambil nilainya itu total akhir bayar tadi dengan metode pajak. Dari mana metode pajak? Ada di cara pesan. Ya, nah, sini akan diambil double pajak, di mana jika nilainya nilainya itu dari total ini akan dikalikan dari total tadi itu akan dikalikan 0,10%, 0,10 atau 10%. Dan juga di sini ada tipe datanya itu untuk pelayanan, di mana value-nya itu adalah 20.000. Nah, di sini akanlah dikalkulasikan dari total semuanya dikalikan dengan 0,10%, 10% atau 0,10 ya. Kemudian di sini akan dipanggil lah untuk metode pelayanannya tadi, akan ditambahkan juga. Dan di sini tagihan akhirnya untuk variabel terakhir untuk total benar-benar total akhir. Jadi masih 0 nilainya untuk dimasukkan nanti. Nah, di sini jika diskon, nah yang tadi kan kalau misalkan di atas 100.000, yang if-nya ini totalnya itu 100.000, diskonnya itu true. Nah, jika benar true, nah di sini ya, maka akan dikalikan dengan 0,10, 10% diskonnya. Dan maka tagihan akhir ini akan kalkulasi semuanya, di mana total subtotal tadi, total dari subtotal tadi akan dikurangi diskon tentu saja, ditambah dengan pajak, ditambah dengan pelayanan servis. Dan sistem .outward print diskon 10%-nya itu berapa? Gitu. Jika tidak, maka ya diskon tidak akan trigger. Total akhir bayar, tambah pajak, tambah pelayanan servis dan lainnya, kemudian masuk ke tagihan akhir di sini. Baik, itu untuk semua kalkulasinya yang terprint di sini ya, dimana ini sudah jelas dan kalkulasinya sudah benar. Ini ditambahkan 75.000, 65.000, di sini 5.000. Kalkulasikan harganya 110.000, 10% dari 110.000, dimana diskon 10%. Kalau bukan pajak 10%, maka 14.000. Nah, kemudian dikalikan 0,10% dari diskon. Jadi diskonnya itu 10%, diskonnya 10% betul, yaitu jadi 14.000. Ya, ini kita anggap saja nggak ada ya, karena di sini dikurangi diskon, ada pajak, ya anggap saja ini tidak ada ya. Baik. Nah, di sini ada biaya layanannya. Jadi tambahkan ke total biaya akhir di sini. Dan akhirnya ke total variabel tagihan akhir 160.000. Selanjutnya yaitu untuk manajemen menu aplikasi. Nah, di sini pada soalnya ya, manajemen aplikasi. Ini untuk pengelola atau penjual. Baik, di sini ada di menu parent. Nah, saya input 2 untuk masuk ke kelola menu yang di nomor 2. Akan masuk ke layout kelola menu di sini. Nah, sama persis yang ada di sini kodenya. Dimana dengan metode dual, ini metode dual di sini untuk looping system seperti biasa, seperti yang sebelumnya ya. Itu sama saja dengan menggunakan switch case di sini. Untuk pilihannya di sini ada 3 menu, ubah menu,
sama di sini untuk kriterianya soal dimana bisa menambahkan menu baru, mengubah harga, atau malahan di sini saya merubah menu baru sebenarnya, menghapus menu seperti itu. Nah di sini sama persis dengan kodenya. Dan kalau misalkan saya input untuk ubah nama atau harga menu di sini input. Nah, pertama-tama yang akan muncul itu adalah daftar menu yang saat ini ada. Ya, ini default ya, masih default 1 sampai 5, 3 makanan, 2 minuman. Nah, di sini akan masukkan nomor menu yang ingin diubah 1 sampai 5, 1 sampai 5 atau 0 untuk kembali. Nah, karena di sini ada pilihan scan kita. Scan di sini integer. Kalau misalkan pilihannya 0, maka akan return value-nya dan kembali ke menu utama. Lalu bagaimana caranya? Nah, pertama-tama di sini menggunakan kombinasi boolean true false dengan while loop seperti yang saya gunakan sebelumnya, yaitu untuk sistem meminta input yang benar. Tidak akan looping dan looping. Misalkan di sini kan menunya 1 sampai 5. Kalau misalkan saya inputnya 6, nomor menu tidak valid. Masukkan nomornya. Ini sistem akan terus meminta. Sistemnya sama seperti tadi. Dimana jika input validnya ini itu true, ya maka di sini akan mencarilah dengan get menu by number metode tadi, yang metode untuk mengambil objek dari daftar apakah ada di sana, maka akan diambil, dimasukkan ke variabel menu lama di sini. Variabel menu lama yang akan diubah. Jika variabel menu lama ini ada nilainya, yaitu nilainya yang tadi diambil oleh metode get by number itu memang benar-benar ada dan diambil, maka input valid yang di sini yang asalnya false dari while ini akan true dan looping akan berhenti, masuk ke program selanjutnya. Seperti itu. Akan masuk ke program selanjutnya. Jika tidak, maka masih false. Kalau tidak valid, kemudian menggunakan try catch di sini exception karena ini untuk webbingnya, penjaringan kalau misalkan unexpected input ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Dimakanlah oleh scanx ini untuk string ataupun karakter gitu ya. Dan kalau misalkan true, program looping ini berhenti, masuk ke program selanjutnya, yaitu input masukkan nama menu baru. Ini saya tambahkan nama menu baru saja. Misalkan nama menunya itu di sini saya pilih dulu, misalkan saya akan ganti bakso ya, nomor 1 saja saya ganti. Nah, masukkan nama baru untuk menu nomor 1, yaitu bakso. Apa nama barunya? Misalnya saya ganti menunya menjadi siomay saja. Siomay ya, seperti itu. Saya klik, masukkan harga baru. Misalkan harganya 10.000 ya, betul 10.000, enter. Nah, di sini akan ada konfirmasi terlebih dahulu. Ya, di sini sama. Ya, di sini terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Ya, sebelum eksekusi. Nah, di sini berhasil ada konfirmasinya. Apakah ini yakin akan dirubah dari bakso menjadi somai dengan harga 10.000? Ya atau tidak? Yes or no? Ya, di sini string konfirmasi. Diambillah variabel konfirmasi ini berupa nanti scan next integer, scan next ya, antara y dan no, antara yes and no. Dan jika konfirmasinya itu ya, maka update menu di sini. Update menu dari mana sih metode update menu ini? Ini diambil dari sebelah sini. Nah, public boolean update menu. Update menu ini untuk metodenya, untuk pengeksekusian bagaimana program pengubahan menu dan harga ini bekerja, di mana
Ya, jika menu kita itu benar ada nilainya, maka nama baru yang kita input ya, sini nama baru pilihan yang kita pilih yaitu menunya apa yang diganti, kemudian nama barunya itu menjadi nama baru yang di sini yang dimasukkan ke scan next integer, nama barunya ya, kemudian juga harga barunya, maka akan diolah oleh metode update menu ini, akan dirubahlah masukan menu yang kita ambil itu akan diganti dengan nama baru, variabel nama baru tadi, harga yang mengikutinya juga akan diganti dengan harga yang kita input tadi, maka return true, program akan berhenti seperti itu dan berhasil dieksekusi. Kalau tidak, returnnya false. Ini sebenarnya untuk return ini untuk tadi sih, untuk loopingnya. Nah di sini ya. Nah di sini ada loopingnya. Pembatalan. Kalau misalkan dibatalkan no, nah ini akan return tadi return false, akan antara dilanjutkan kembali atau dibatalkan keluar. Kemudian ada errornya di sini, harus Y dan N seperti itu ya. Jadi ini saya iakan saja. Nah, maka di sini menu berhasil berubah kembali ke menu utama. Saya akan cek apakah benar-benar sudah digantikan. Dan ya betul, di sini sudah tergantikan siomay, bakso tadi siomay itu Rp 10.000 dan berhasil. Lalu selanjutnya untuk menu hapus menu ya. Di sini untuk opsi nomor 2 yaitu hapus menu, saya input 2 saja di sana. Nah, kemudian di sini akan muncul permintaan masukkan nomor menu yang akan dihapus. Nah, di sini juga akan tampil daftar menunya. Nah, di sini ada menu tadi yang saya ubah beserta harganya, siomay. Nah, saya akan coba untuk menghapus menu nomor 1 ini. Akan berhasil. Nah, kemudian saya akan input saja 1. Nah, akan ada muncul konfirmasi sebelum perubahan. Apakah yakin untuk menghapus menu siomay ini, misalkan menu 1 ini, ya atau tidak? Bagaimana cara program ini bekerja? Ya, di sini ada di kelas kelola menu Java, tentunya di sini ada metode hapus menu. Dan untuk memanggilnya metode hapus menu, di mana dengan sistem yang akan meminta terus, sama seperti yang sebelumnya saya buat, di mana sistem akan meminta terus dengan kombinasi yaitu boolean true false dengan looping while, di mana ya sama seperti tadi. Jika while input validity variable ini adalah true, ya maka akan dieksekusi sini, dimana akan dibuatkan sebuah variabel menu, akan mengambil dari pilihan kita dengan metode get menu by number apakah ada di sana seperti biasa. Maka jika ada, maka input valid itu true. Di sini looping akan berhenti. Ya, kalau false, masih false, maka ya seperti tadi, nomor menu tidak valid, atau misalkan mismatch exception, nomor input harus berupa angka, seperti itu. Dan jika yang ini, ya block if ini tereksekusi, nilainya true, looping berhenti, lanjut ke program selanjutnya, yaitu konfirmasi. Di sini ada string konfirmasinya, di mana menu yang dihapus, di sini variabel menu yang dihapus adalah untuk untuk memasukkan pilihan menunya yang ada di sini. Apakah benar ada dengan get menu by number ini, dan akan diambil ke sini validasi. Nah, jika ya di sini dan konfirmasinya itu variabel konfirmasi merupakan scan next. Jika ya, maka metode delete menu. Dari mana metode delete menu? Saya akan jelaskan di sini. Metode delete menu yang ada di kelas cara pesan. Nah, di mana akan mengambil nomor menu.
nomor menu. Nah, di sini ada variabel index. Index ini akan mengambil nilai nomor menu yang diinput dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena seperti biasa, kita mengambil sebuah indeks dari array, bukan menu yang ada di layout sini. Misalkan kita inputnya menu 1, yaitu somai di sini. Ya, kemudian dengan metode get menu by number tadi akan dicari, dieksekusi. Di sini juga tetap sama dengan indeks, sama seperti get menu by number. Nomor menu yang tadi kita pilih di metode ini, ya, maka itu akan dikurangi 1 sesuai dengan integer, sesuai dengan indeks maksud saya. Jadi 0 akan diambillah indeks 0. Nah, nah ini untuk untuk keamanan saja. Jika kita inputnya salah, misal jika indeksnya itu kurang dari 0, yang artinya indeks yang kita input itu tidak ada dari array tersebut, atau misalkan lebih dari sama dengan ukuran dari array daftar, nah maka return-nya akan false juga. Kalau misalkan indeksnya tidak ada pada daftar, sama dengan 0, tidak ada nilainya, return false, maka program ya tidak akan berjalan. Itu. Nah, di sini maka menu yang kita akan hapus itu akan tereksekusi dihapus, dan kemudian sisanya itu akan dimasukkan ke array baru, yaitu new daftar. Karena daftar pertama itu merupakan daftar default, kemudian akan masuk ke new daftar sebagai penyalinannya di situ, dimana ukuran daftar default itu akan dikurangi 1 karena menu yang kita hapus itu kan 1, maka ukurannya akan dikurangi dari ukurannya 5 sampai jadi 4. Dengan new index di sini nilainya masih 0. Ya, ini untuk inisialisasinya karena berawalan dari indeks 0, ya. Kemudian di sini untuk for integer atau for index, bukan integer, itu sama dengan 0, kemudian kurang dari ukurannya. Nah, maka jika indeksnya itu tidak ada, maka indeks yang ada pada daftar default itu ya akan disalin ke new daftar. Jika tidak ada nilainya, ya akan sama saja isinya, tidak akan tereksekusi penghapusannya. Nah, jika ada nilainya, maka blok if ini akan dilewati dan masuk ke eksekusi, di mana penyalinan new daftar di sini, ya, array yang tadi sudah dikurangi dari penghapusan menu, maka akan masuk ke daftar default dengan return value-nya true. Nah, di sini metode tersebut jika iya maka akan dieksekusi. Ya, di sebelah sini saya iya saja. Nah, maka menu somai berhasil dihapus, kembali ke menu utama seperti itu. Jika tidak, ya gagal menghapus menu, kembali. Kemudian kalau misalkan no juga sama, akan kembali pembatalan return value-nya. Kemudian di sini untuk error inputnya supaya looping terus, dan kita cek apakah benar terhapus, dan ya betul, di sini 1, 2, 3, 4 betul ya, dimana indeks yang dihapus tadi atau objek yang dihapus dari indeks itu kemudian ukurannya dikurangi, maka menu dari indeks sebelumnya, misalnya ini dihapus, ini daftar, misalkan menu ini dihapus ya segini, indeks ini masih ada, kemudian dihapus 1 indeksnya, maka ukuran indeksnya, maka ini ukurannya jadi 4. Nah, indeks yang sebelumnya ini akan mengisi indeks yang kosong, misalkan yang pencariannya akan masuk ke indeks 0, kemudian selanjutnya akan terus mengisi begitu. Baik, selanjutnya ini yang terakhir, yaitu untuk menambahkan atau fitur menambahkan menu baru. Sini ya, berarti menu baru ini akan dimasukkan ke indeks
dan indeks ini ukurannya akan, indeks daftar ini ukurannya akan bertambah. Sama seperti metode tadi untuk delete menu, untuk menghapus menu, di mana dengan menghapus menu maka indeksnya berkurang dan indeks yang baru itu akan disalin ke indeks yang lama. Begitu pula dengan yang ini untuk tambah menu. Nah, pertama-tama ini saya akan input 3 dulu, saya akan pilih untuk tambah menu baru. Nah, sini akan muncul sistem akan meminta masukkan nama menu baru di sini. Nah, di sini sistemnya dengan menggunakan scanner biasa, nama baru di sini diambil variabelnya. Next line misalkan kita masukkan siomay saja. Siomay. Nah, di sini untuk contohnya 25.000 ini untuk harga menunya. Tinggal menginput saja harganya berapa. Caranya yaitu dengan looping, cara kombinasi yang sebelumnya saya selalu gunakan. Pertama, variabelnya itu tipe datanya boolean false, kemudian dengan looping while, dengan kondisi jika true maka program looping akan berhenti. Kalau misalkan masih false maka sistem while looping akan terus berjalan seperti sebelumnya. Nah, di sini jika harganya itu lebih dari 0, kenapa lebih dari 0? Karena sistem ini untuk menentukan harga baru atau harga untuk menu baru ini, maka tentunya harus di atas 0. Karena sangat tidak masuk akal kalau misalkan ada harga menu yaitu di bawah negatif. Maka input harga valid yang tadinya false ini akan true dan program looping berakhir dan akan masuk ke program selanjutnya ke bawah. Jika tidak, maka seperti itu sebelumnya, harga harus bilangan positif. Kemudian di sini ada mismatch exception seperti biasa untuk webbingnya, harga harus berupa angka, dan masuk ke selanjutnya yaitu masukkan kategori menu makanannya. Kategorinya apa? Misalkan ini saya input harganya dulu 10.000. Masukkan kategori menu antara makanan atau minuman. Nah, di sini akan dimasukkan karena tadi somai berarti makanan kategorinya. Seperti itu. Nah, di sini akan muncul konfirmasi. Di sini string konfirmasi. Nah, dengan do while, di mana kalau misalkan konfirmasinya itu ya, maka akan eksekusi program tambah menu, eksekusi metodenya. Nah, di sini untuk metodenya tambah menu. Oke, bagaimana caranya? Di mana akan mengambil variabel menu baru, di mana menu baru ini jika ada nilainya menu baru. Nah, di sini menu baru itu yang tadi kita input, jika ada nilainya, ya maka akan dieksekusilah dengan menambahkan ukuran array-nya dan dimasukkan indeksnya ke dalam new daftar di sini, sama seperti di delete menu, yaitu menggunakan array sementara dan kemudian akan dikopikan ke daftar di sini, daftar yang merupakan array daftar awal atau default yang pertama. Tinggal disalin saja seperti itu. Ya, kemudian di sini ada array copy-nya, di mana ini untuk menyesuaikan urutannya. Misalkan untuk indeks, bukan indeks, maksudnya untuk kategori makanan yang tadi, maka akan dimasukkan ke kategori makanan nanti di outputnya, di output menunya dengan mengikuti indeks seperti itu. Di mana daftar awal yang default itu sama dengan indeks awalnya 0, kemudian dengan new daftarnya juga itu 0 juga, kemudian akan disesuaikan dengan daftar length-nya, yaitu ukuran dari daftar length itu berapa. Seperti itu. Kan di sini ditambahkan 1, oke, maka akan mengikuti new daftar length, yaitu dengan menu baru. Diambil dari menu baru dan disalinlah ke sini dengan return value-nya true, maka program dieksekusi dan berhenti. Seperti itu. Kalau return false, ya maka akan seperti ini.
Kebetulan penambahan menu dibatalkan kalau ini untuk no ya, atau kalau enggak konfirmasi Y dan no ya program akan berhenti kalau misalkan yang tadi returnnya false. Itu kalau ini untuk inputnya, kalau misalkan no maka akan return value false dari program dihentikan, dan kemudian kalau bukan ya atau tidak maka ya akan meminta terus. Itu kita ya saja di sini dan menu semua berhasil ditambahkan. Baik, setelah itu hanya tinggal dicek saja apakah betul. Dan betul, di sini ada bakso 1, 2, 3, 4. Nah, sudah sesuai urutan. Di sini masuk ke kategori makanan, di sini masuk ke masih kategori minuman, jadi masih terpisah. Dan di sini sesuai urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini semua ya. Mungkin seperti itu untuk semuanya. Telah sampai pada akhirnya, di mana saya telah menuliskan program kodenya, dan kemudian saya sudah menjelaskan berupa analisis, kemudian bagaimana cara kerjanya, begitu pula dipasangkan atau disamakan dengan output juga permasalahan pada soal. Saya fokus untuk hanya pada menjawab persoalan saja di sini untuk soalnya dari tugas. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan tentunya saya masih kurang dalam hal ini, jadi saya mohon untuk koreksinya. Saya sangat terbuka untuk itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.